Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan Ramadan dari kelas 11 IPA 2. Ingin memaparkan bab 2 tentang hudud. Bab 2 meyakini kebenaran dan ketentuan tentang hudud. Pengertian hudud. Istilah hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti hati-hati atau batasan. Secara istilah, hudud adalah pidana yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar disyariatkan hudud. Pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu pada surat An-Nur ayat 2, lalu surah Al-Maidah ayat 38, dan juga surah An-Nur ayat keempat. Selanjutnya itu pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi, Allah telah menetapkan hukuman hudud terhadap orang berzina dalam keadaan mushan, yaitu muslim, balik, pernah menikah dan bersetubuh suami istri dalam keadaan sah. Hukuman dari perbuatannya itu adalah dirajam sampai meninggal. Selanjutnya itu pembagian hukum hudud. Beberapa jenis pelanggaran hudud yaitu zina, qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina, mabuk, mencuri, lalu pembegalan. Lalu ada bentuk-bentuk hukuman hudud. Pertama itu dihukum rajam. Rajam itu adalah siksa badan bagi pelaku, siksaan badan bagi pelaku pezina, yaitu dilempar dengan batu hingga mati. Yang kedua itu ada hukum cambuk. Hukum cambuk itu adalah alat untuk melecut binatang, biasanya seperti mecut kuda atau kayak kerbau. Lalu hukum cambuk ini ditetapkan langsung oleh Allah dan dilakukan terhadap 3 pelanggaran, yaitu zina, qadzaf, dan mabuk atau minum minuman khamar. Pertama zina. Zina itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu zina dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali perkawinan. Yang kedua ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukuman untuk zina muhsan itu adalah dirajam hingga mati. Untuk zina ghairu muhsan itu dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu dasar penetapan perbuatan zina itu pertama itu kesaksian laki-laki 4 orang yang adil dan baligh. Yang kedua pengakuan pelakunya itu sudah balik dan berakal. Yang ketiga itu qarinah
atau tanda-tanda atau indikasi. Selanjutnya itu ada qadhaf. Qadhaf itu menuduh zina. Qadhaf, pelaku qadhaf tanpa mendatangkan saksi di pengadilan, maka hukumnya adalah dicambuk. Ada yang dicambuk sebanyak 80 kali dan juga ada yang dicambuk sebanyak 40 kali. Selanjutnya itu adalah minum-minuman khamar. Khamar adalah jenis minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, baik berupa minuman, cairan yang disuntik, makanan, itu termasuk khamar. Hukuman bagi peminum khamar adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dasar penetapan hukuman itu pertama, adanya pengakuan pelaku bahwa ia minum khamar. Kedua, adanya saksi. Yang ketiga, adanya tanda-tanda seperti bau minuman khamar. Selanjutnya ada hukuman pengasingan. Hukum pengasingan ini diberlakukan kepada mereka yang melakukan zina ghairu muhsan dan pelaku kejahatan hirabah. Selanjutnya ada hukuman potongan tangan atau dan kaki. Hukuman tangan kaki itu dibagi menjadi dua, yaitu potongan tangan untuk pencuri dan potongan tangan dan kaki untuk pelaku hirabah. Pertama, potongan tangan pencuri. Terdapat persyaratan terkait dengan subjek, materi, dan objek pencurian. Syaratnya itu mengambil harta secara diam-diam dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Selanjutnya subjeknya itu pelaku orang dewasa, dilakukan tidak terpaksa dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Selanjutnya potong tangan dan kaki bagi pelaku hirabah. Allah SWT telah menetapkan hukuman pelaku hirabah dalam berbentuk hukuman, salah satunya adalah potong kaki, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33 sampai 34. Lalu hukuman dibunuh. Hukum bunuh diberlakukan pada orang yang sengaja membunuh orang lain juga. Bentuk hukuman ini berlaku untuk dua jenis kejahatan, pembunuhan sengaja dan hirabah. Pertama, Kisos itu dikenakan kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Untuk hirabah salah satu jenis hukuman yang terhadap pelaku hirabah, yaitu dibunuh juga. Itu terdapat juga pada surat Al-Maidah tadi ayat 33 sampai 34. Hukuman salib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pelaku hirabah dengan beberapa hukuman. Salah satunya itu adalah hukuman salib. Lalu ada syarat, waktu dan tempat pelaksanaan hudud.
Untuk syarat hukuman hudud itu pertama itu beragama Islam, berakal sehat, balik. Untuk waktunya itu hudud dilakukan apabila telah ditetapkan perkaranya, jadi sesegera mungkin ketika hukumannya itu telah ditentukan. Selanjutnya itu tempatnya itu ada di tempat terbuka sehingga dapat disaksikan dan ditonton oleh halayak umum. Sekian pemaparan dari bab 2 tentang hudud dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.